saya tanya ke Pak Tri tentang cara menciptakan hidup yang purposeful living itu seperti apa? Ya, jadi kalau ingin kita supaya purposeful living itu cobalah kita mendekatkan diri pada Allah. Kata kuncinya di situ. Karena bagaimanapun kalau orang itu nggak mendekat pada Allah, bagaimana kita akan mengikuti apa perintahnya? Iya sih. Kan menjauh kita. Ya. Jadi dekatkan diri kita dalam hal kedekatan pada Allah, ya kan? Dekat pada Allah itu apa? Perbanyak baca Quran, perbanyak ibadah yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Jadi orientasikan kehidupan ini hanya kepadanya, jangan pada yang lain. Maka kita dalam posisi orang yang tidak terlalu mengambil pusing urusan-urusan yang bukan sesuatu yang prinsip. Contoh, kita itu seringkali memprioritaskan ucapan orang, Mbak. Iya. Ucapan orang itu penilaian orang tentang kita. Penting. Itu kan? Iya. Dianggap penting, juga kita sibuk dengan hal-hal kayak gitu. Iya. Nah, orang yang kayak gini pasti ketika dia mau melangkah, memilih apa yang dia kerjakan, orientasi ke orang lain. Iya. Sehingga dia bagaimana orang akan menilai saya ketika saya melakukan ini. Iya. Apa kata dia kan nanti? Iya betul. Akhirnya muncul pencitraan ya Pak Tri ya. Itulah yang kita menjadi susah menjadi orang yang punya sesuatu yang greatness tentang kita. Ya toh? Jadi nggak autentik greatness. Itu yang membuat kita jadi orang yang penuh dengan topeng-topeng. Kan gitu. Nah, orang yang ketika dia sudah berorientasi mendekat ke Allah, maka segala langkah yang dia kerjakan pasti dibimbing. Kenapa sebabnya? Ya. Karena ketika hati ini sudah tertambat padanya, yang ada hanya dia, maka di posisi langkah ini selalu connected terus, tidak pernah terputus. Maka dia akan terasa apa yang dinamakan hati nurani, membisikkan sesuatu jalan-jalan inner voice yang tepat. Coba kita bisa lihat ketika Nabi Ibrahim itu sangat tidak dekat dengan anaknya karena jarak dimensi ruangnya jauh. Waktu juga begitu. Tapi kenapa si Ismail begitu bondingnya kuat? Ya. Itu kan bukan karena Ibrahim, tapi karena Allah. dibondingkan Allah. Betul, sepakat itu, sepakat. Kan gitu. Ya. Jadi kita jangan sampai berorientasi segalanya menurut fisik kita, langkah kita, upaya kita, enggak. Itu kita itu hanya menjalani apa yang mereka inginkan kepada kita. Termasuk tadi bahwa kita kerja itu bukan untuk cari duit kok. Kerja itu untuk ibadah. Jadi ibadah kita yang penting. Wajibnya itu adalah perintah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kewajiban untuk ibadah inilah yang kita kerjakan. Apa ibadah terbaik saya untuk bermanfaat bagi banyak orang? Kan melakukan action, namanya kerja. Jadi kerja orientasinya apa? Ibadah pada Allah. Nanti namanya uang itu akan mendatangi kita. Mengikuti langkah kita kemana diikuti. Wah, luar biasa. Jadi ya, kita Pak. enggak mengejar uang. Dia yang mengejar. Uang mengejar kita. Mereka yang mengejar kita ya. Karena Allah sudah punya sebuah guidance si uang ini rezeki. Dan uang itu jadi rezeki kita, bukan Masya hanya Allah. harta. Ya. Jadi kita harus memperbaiki niat mulai sekarang ya Pak ya. Jadi pokoknya perbaiki niat bahwa kalau mau kerja tuh ibadah. Ini adalah wajib untuk kita beribadah ya Pak Tri ya. Bukan aku mau cari uang ini di sini gitu Pak Tri ya. Silakan aja cari uang, tapi dapatnya cuma uang. Cuman harta nanti yang dia dapat. Oke. Harta belum tentu jadi rezeki dia. Ya. Karena rezeki itu adalah segala apa yang menyebabkan dia menjadi orang baik di dunia dan baik di akhirat. Baik itu adalah bahagia di dunia. Jadi jangan sampai kita hartanya banyak, tetapi kita hampa, tidak bisa menikmati, bahkan tidak bisa mengambil makna dari apa yang kita katakan milik kita itu. Coba bayangkan ketika kemudian kita tidak tahunya mati mendadak, harta itu apakah bisa kita bawa ke akhirat? Nggak bisa. Coba kalau kita ini harta kita yang kita
distribusikan dengan di jalan Allah, itu semua nanti akan dibawa ke akhirat. Jariah ya Pak ya. Iya. Iya. Artinya sama-sama harta belum tentu harta itu menjadikan rizki bagi dirinya. Ketika kita orientasi, hanya berorientasi ya, mindset kita itu bukan kepada Allah, semua musnah. Ya, jadi mana kewajibannya? Oh, ibadahlah. Maka pilihlah, lakukan ibadah yang punya kemanfaatan banyak orang. Nah, itu jadi dia. Ibadah tidak harus hanya sholat saja, toh bukan. Tetapi bagaimana saya bisa memberikan kemanfaatan. Saya dengan Mbak Ulfa ini kan bagian dari orang untuk beribadah ini. Betul. Bismillah ya Pak ya. Iya. Coba kalau orientasinya hanya uang, tidak seberapa apa yang kita akan dapatkan. Betul. Bahkan banyak hal yang kita peroleh dari apa yang kita lakukan itu ternyata oleh Allah dilipat gandakan di hal yang lain yang kita itu nggak ngapa-ngapain, dapat banyak sekali. Dari yang kita lakukan ya Pak ya. Iya. Itu yang ketika kita tahu ilmunya, maka jangan menggunakan ilmu hanya indrawi, tapi bagaimana ilmu urawi, ilmu yang justru yang memberi kepada kita yang kita gunakan. Itu yang menyebabkan kita kapanpun dimanapun hati tenang, tak pernah ada kemerungsung, tak pernah mengalami hal-hal yang justru penuh pressure, tekanan-tekanan, karena target-target yang kita canangkan dalam bentuk seperti itu, sehingga pilihan-pilihannya akurat. Bahkan dia ini ketika dia harus meninggalkan keluarganya terjaga kok. Dia tidak pernah di dalam keluarganya ini ketika kita tinggalkan malah berantakan. Karena dia yakin yang bisa mengurus keluargaku adalah bukan aku. Ya, ini contoh Mbak, saya punya keluarga, namanya saya punya orang tua, tak ada di rumah selama saya kecil. Coba bayangkan, anak ada waktu itu masih anaknya 5. Nggak ada tuh di Indonesia kelereran, maksudnya begini, nggak ada yang kemudian anaknya nakal semua. Padahal nggak ada orang tua. Nggak bimbing dibina secara langsung ya kayaknya ya. Kayak Ibrahim tadi posisinya tidak di tempat. Tapi kenapa? Kok anaknya bisa lulus sarjana semua? Tidak dalam posisi brutal. Brutal bisa. Bisa, mau nakal bisa Pak ya. Cuman orang tua saya punya doa, punya husnudon besar pada Allah, titipkan pada Allah. Nah, itu yang terjadi. Harus berani begitu ya Pak ya. Itu yang sulit sekarang ini, orang-orang pada nggak yakin kalau nggak harus posisi dia yang harus. Maka orang tua sekarang itu terlalu banyak ngatur anak. Iya loh Pak. Betul apa tidak? Kamu harus gini, harus tidak boleh itu dan sebagainya. Mengkat-kat apa yang harusnya dia bisa menjadi manusia yang tumbuh. Saya boleh curcol dikit nih Pak ya? Boleh. Saya ini kan termasuk orang tua yang pokoknya apa-apa anak tuh harus sama saya, karena saya merasa bisa cover semuanya, saya yang jaga semua. Ternyata sama Allah dikasih lain, anak saya harus kerja di Jakarta, awalnya nangis-nangis, ternyata tuh akhirnya sama Allah dibiasakan. Ternyata melepas tuh gini rasanya, dan saya lebih menyerahkan sama Allah, dijaga sama Allah di sana. Karena ternyata memang saya nggak sanggup apapun sedikit pun, bahkan di dalam rumah bareng-bareng sama saya aja saya tidak bisa melindungi banget gitu Pak Tri ya. Betul sekali. Nah, orang-orang saat ini kan protek sekali dengan anaknya itu. Bahkan keinginan dia mau masuk di program studi apa, orang tua ngatur ya. Mengatur, kamu harus masuk ini. Kalau anaknya nggak mau. Itu zaman dulu sih Pak. Sekarang banyak. Gitu ya. Wah, saya tuh banyak menghadapi orang-orang yang akhirnya kecewa. Lebih sekarang demokratis sekarang tuh, lebih bebas gitu. Tampaknya ya. Tapi ternyata orang-orang saat ini tuh proteknya itu menghancurkan masa depan anaknya dan menghancurkan intim keluarga ini menjadi rusak. Coba orang tuanya itu dokter, kedua-duanya dokter, anaknya disuruh jadi dokter, nggak mau, padahal ini anak satu-satunya. Anak satu-satunya? Iya. Akhirnya dia masuk tapi kemudian keluar dan nggak mau kuliah. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Dan itu tidak 1-2 orang, banyak yang terjadi. Jadi ingat, masa depan anak kita bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Kembangkan anak ini sesuai dengan mereka yang Allah sudah berikan jalan hidupnya. Kita break lagi dulu sebentar, habis itu closing ya Pak ya, karena udah tinggal